Itu satu kampung geger Om. Ada yang bilang yang ngetuk rumah. Pokoknya satu kampung itu rumah-rumah diketuk tiap malam. Seperti diteror. Iya, seperti diteror. Pertama bilang tuh yang di depannya banget. Pertama bilang dia tuh yang diketok. Pas dibuka Om, ternyata yang ngetuknya itu kayak zombie gitu, nggak ada kepalanya, kaki. Pokoknya nggak normal aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi dengan saya di sini Yudi dan tim Malam Mencekam yang kembali akan mengawal sebuah kisah cerita horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Malam Mencekam sekalian, barangkali sobat Malam Mencekam memiliki cerita pengalaman pribadi yang horor dan mencekam. Silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Siapa tahu suatu saat nanti kami bisa memanggil Anda untuk hadir di studio menjadi seorang narasumber yang akan mengisahkan langsung. Nah, sobat Malam Mencekam sekalian, di studio sudah kehadiran seorang narasumber yang memiliki pengalaman yang cukup menarik, horor dan mencekam yang dialaminya sendiri. Nah, bagaimana kisah mengenai cerita horor dan mencekam yang dialaminya? Jangan kemana-mana, tetap pantau di channel Malam Mencekam dan ini dia kisahnya. Oke sobat Malam Mencekam, sebelum kita memulai mendengarkan cerita dari seorang narasumber yang sudah ada di sebelah saya ini, tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan beliau seputar kehidupan beliau sebelumnya. Assalamualaikum Kang Iki. Waalaikumsalam. Ya Kang Iki mah damang. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Kang Iki bisa perkenalkan mungkin sebelumnya sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki. Iya. Anak Pangkos. Anak Pangkos. Jadi Pangkos. ada panggilan singkatnya. Ada ya? panggilan singkatan, jadi disingkat tuh Iki bin Engkos. Oh, IBK ya. IBK. Iki bin Kos. Ini cerita yang dialami oleh Kang Iki itu cerita sudah lama atau gimana nih? Oh, lama banget Om. Ini tuh kejadian waktu saya SD lah, Masih kelas SD ya. 5. Ceritanya seperti apa nih? Seputar apa nih ceritanya? Bisa dibilang bunuh diri sih Om. Oh, ceritanya gitu ya. Tapi si korbannya ini bukan sengaja ngebunuh gitu. Tidak berniat sebenarnya. Sebenarnya tidak berniat. Almarhum ini guru ngaji bisa dibilang Om. Tapi nggak tahu kenapa jadi stres. Baju compang-camping gitu kan. Akhirnya kejadian tertabrak kereta. Karena dulu tuh daerah saya daerah kereta, dekat rel. Dekat rel kereta. Dekat rel kereta. Jadi banyak sekali kejadian. Kejadian yang tertabrak, terserempet tuh banyak banget Om. Hampir 1 bulan sekali. Sebelumnya ada juga kejadian-kejadian lain ya. Ada juga kejadian-kejadian yang lain. Kejadiannya tuh di Padalarang. Itu gimana awal-awal ceritanya waktu itu? Kang Iki mungkin bisa ceritain dulu waktu Kang Iki masih usia berapa tuh? Sekitar 10 tahunan Om. Usia waktu 10 tahun. Usia saya waktu itu sekitar 10 tahun. Jadi di pinggir rel kereta tuh jarak cuman 20 meter 10 meter tuh udah rumah-rumah Om. Udah sering lah. Orang, hewan juga banyak yang tertabrak kereta. Jadi ibu-ibu kalau yang nongkrong tuh anak-anak tuh pada ngelihat kereta gitu kan. Iya. Jadi waktu itu tuh sekitar jam 10 Om. 10 pagi. Nah 10 pagi ada namanya tuh lapang Cibayun. Kalau sekarang udah nggak ada Om. Ya. Udah sama tol Cipularang. Bisa dibilang angker itu daerah sana. Sebut sajalah namanya Memet. Memet ya. Pas kejadian si Pak Memet ini dengar cerita ada yang tertabrak. Saya sama teman-teman tuh pada ngelihat badannya tuh kepotong-potong Om. Dari
tempat kejadian. Kepalanya di mana, kakinya di mana, gitu kan, terseret. Keseret-seret. Bahkan saya sampai ngelihat dari potongan kakinya tuh, betisnya, uratnya tuh keluar. Urat warna hijau tuh keluar, kayak benang-benang gitu. Saya ngelihat itu, cuman ditutup pakai daun pisang. Dan itu terbelah-belah ya? Terbelah-belah. Katanya sih lebih dari satu kereta. Yang menabrak tuh. Jadi pas ketabrak tuh kereta yang satu jam 10, jam 1 ada kereta lagi ngelewatin lagi. Di ini sama polisi itu sekitar jam 4. Kejadian jam 10, ditanganin polisi jam 4. Ditangani itu sekitar jam 4. Kita tuh rame-rame ngeliatin gitu. Polisi turun, akhirnya diambilan. Si potongan-potongan badannya tuh dikumpulin. Nah, yang paling horornya tuh Om, setelah kejadian itu satu kampung geger Om. Ada yang bilang yang ngetuk rumah. Pokoknya satu kampung itu rumah-rumah diketuk tiap malam. Seperti diteror. Iya, seperti diteror. Pertama bilang tuh yang di depannya banget. Pertama bilang dia tuh yang diketok. Pas dibuka Om, ternyata yang ngetuknya itu kayak zombie gitu, nggak ada kepalanya, kaki, pokoknya nggak normal aja. Itu hari pertama, rame aja satu kampung. Akhirnya satu kampung bilang rumahnya pada diketuk Om. Bahkan dulu rumah saya pun diketuk. Hari kedua ada juga yang mengetuk Om. Wah, makin horor lagi. Ada yang diteror juga ya? Mungkin penasaran atau apa gitu ya. Hari ketiga sama gitu juga Om. Bahkan pada saat itu kami mengaji pun diliburkan. Mengaji karena mencekam suasananya. Karena sangat mencekam, takut aja keluar. Jadi semenjak kejadian itu mulai berapa malam ini mencekam ya? Mencekam. Seingat saya sampai 7 hari Om. Karena saking takutnya Om. Bahkan ibu saya pun sendiri bilang jangan dibuka katanya. Pada ngumpet di kamar. Betul-betul mencekam ya, horor banget ya. Ibu saya pun takut, apalagi saya Om. Sampai siang tuh orang-orang satu kampung nggak ada obrolan lain selain ngobrolin itu. Wah, takut, mencekam. Menjadi topik ya itu ya. Menjadi topik pembicaraan. Waktu itu sama sekali pengajian tuh nggak ada ya? Pengajian nggak ada. Biasanya memang ada? Emang ada. Kita tuh pulang jam 9 bawa obor. Setiap malam tuh ada ya? Bukan diliburkan sebenarnya. Takut keluar Om. Takut keluar. Jam 8, jam 7 tuh udah dikunci pintu. Terus apa tindakan warga untuk mencari solusi terhadap teror tersebut? Warga bilang ke orang yang bisa dipercaya lah, ustadznya lah bisa dibilang. Ini harus seperti apa? Akhirnya bisa dibilang disempurnakan lah. Dicari Om sepanjang 100 meter itu tuh dicari daging-daging yang berceceran dari batu-batu rel tuh. Diambilan sedikit-sedikit. Terlihat memang ya? Terlihat udah kering-kering gitu. Dan kita satu kampung tuh yasinan lah bisa dibilang. Setelah itu mungkin karena kepercayaan kali ya Om ya, nggak ada aja. Alhamdulillah tidak ada lagi cerita rumah yang diketuk. Waktu rumahnya Kang Iki diketuk itu kondisi jam berapa tuh? Sekitar jam 9. Jam 9 malam ya? Jam 9 malam. Ya kebayang kondisinya saat itu betul-betul mencekam ya. Tiap malam semenjak kejadian itu ya. Itu usia berapa kalau masih ingat usia korban? 35-40 Om. Antara 35-40. Beliau tuh aktif. Ngajar ngaji. Sudah berkeluarga? Belum. Usia 35 ya, belum berkeluarga ya. Mungkin karena stres itu juga kali, enggak? Bisa. Iya mungkin. Mungkin 35 belum menikah mungkin ya. Kita nggak tahu. Berarti si korban ini memang penduduk situ ya? Iya. Rumahnya di situ ya? Asli. Bahkan satu kampung tuh tahu sama beliau. Karena kata kolot baheula, ada yang namanya tuh jurig conge. Jadi hantu conge lah ya. Yang menulikan. Padahal klakson kereta ini kenceng, tapi nggak kedengeran. Tuli ya. Nah, dulu pernah sebelum kejadian Pak Memet ini, ada ibu-ibu terserempet, dia bukan ketabrak, meninggal juga. Itu horor juga.
tapi cuman nggak lama kayak Pak Mehmet ini kan. Terornya ya. Nah, Horornya seperti apa? nangis, terdengar tangisan satu malam aja. Setelah kejadian ibu Setelah tadi. kejadian, pas malamnya terdengar tangisan. Malam-malam ya. Dan mungkin karena warga biasa gitu, Heeh. biasa dengan seperti itu. Dari pengalaman yang Kang Iki tahu, pesannya apa nih untuk sahabat malam mencekam nih? Karena itu kan pasti ada gangguan-gangguan kan. Nah jadi kan berarti menyangkut ke masalah iman atau apa gitu. Jadi Kejadian-kejadian yang terjadi ini kan sebenarnya sudah ditentukan. ya. Cuman ya harus jaga diri aja gitu. Jangan memancing kecelakaan. Iya. Pengalaman saya ini sih Om ya. Sebenarnya korban ini sudah meninggal ya sempurna meninggal. Jadi karena dibesar-besarkan, jadi dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang ingin menguji keimanan. Oke baik Sobat Malam Mencekam, itulah tadi satu kisah yang menurut saya ini sesuatu yang sangat horor dan mencekam, di mana warga setempat di tempat kejadian tersebut itu mendapati teror-teror yang dilakukan hampir setiap malam. Bahkan setiap rumah itu mendapatkan teror, ada yang mengetok pintu. Namun ketika dibuka ternyata tidak ada sosok. Bahkan sekalinya ada yang diketok pintu terus dibuka, itu sosoknya tuh dalam bentuk yang cukup berantakan. Ini sebuah teror yang sangat mengerikan. Sampai tidak ada kegiatan apapun yang biasanya dilakukan setiap malam selama teror itu berlangsung. Setelah jam 7 malam itu semuanya tertutup dengan rapi karena kondisi yang betul-betul sangat mencekam. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari kejadian ini? Terkadang yang namanya maut itu kita tidak tahu kapanpun dimanapun. Siap dan tidak siap semua bisa terjadi sesuai dengan kehendaknya. Apa yang harus kita lakukan? Dekatkanlah diri kita selalu dengan Sang Pencipta. Mintalah perlindungan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang gaib. Lebih baik kita menghindari hal-hal yang betul-betul mendekati bahaya. Ambil sebuah pelajaran positifnya untuk keselamatan kita bersama. Dan tentunya saya dan tim Malam Mencekam mengucapkan terima kasih juga buat Kang Iki karena sudah bersedia hadir ke studio dan menceritakan pengalaman pribadinya yang menurut saya ini sangat horor dan mencekam. Oke, baik Sobat Malam Mencekam sekalian, kalau misalkan Sobat Malam Mencekam sekalian juga memiliki cerita dan pengalaman yang cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah mendukung kami, terima kasih sudah menonton dan setia menemani kami. Namun tetap nantikan cerita-cerita horor lainnya di Malam Mencekam. Saya Yudi dan Kang Iki juga tim Malam Mencekam, kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.